Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen mahal itu terdengar nyaring di ruang makan yang sunyi. Alia duduk dengan punggung tegak, mencoba membagi fokus antara sup jamur yang mulai mendingin dan suaminya, Arjuna, yang duduk di ujung meja dengan dahi berkerut dalam. Sejak pulang dari kantor 1 jam yang lalu, pria itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aura permusuhan terpancar jelas dari gerak-geriknya yang kasar saat memotong daging steaknya. Mas, proyek di Sudirman itu, aku dengar dari berita ada kendala perizinan lahannya. Tanya Alia lembut, mencoba memecah kebekuan. Mungkin kamu bisa coba bicara dengan Pak Hendrawan dari Dinas Tata Kota. Aku dengar dia orang yang sangat menghargai pendekatan personal. Arjuna menghentikan gerakan tangannya. Ia meletakkan pisau dan garpu dengan bantingan pelan yang justru terasa lebih mengancam daripada teriakan. Ia mendongak, menatap Alia dengan mata yang menyipit sinis. Tahu apa kamu soal proyek Sudirman, Alia? Suaranya rendah, namun tajam. Tahu apa kamu soal Pak Hendrawan? Tugasmu itu hanya memastikan rumah ini bersih. Baju-bajuku disetrika dengan rapi, dan makanan ada di meja saat aku pulang. Jangan mencoba bersikap pintar di depanku. Alia menghela napas pendek. Jemarinya meremas serbet di bawah meja. Aku hanya ingin membantu, Mas. Aku melihat laporan keuangan bulanan yang kamu tinggalkan di ruang kerja kemarin, dan aku merasa ada yang tidak beres dengan aliran dana di vendor pengadaan material. Cukup, bentak Arjuna. Ia berdiri hingga kursinya terdorong ke belakang dan menimbulkan suara decit yang memilukan telinga. Kamu lancang menyentuh dokumen kantorku? Kamu itu cuma ibu rumah tangga yang kerjanya menghabiskan uangku. Kamu tidak tahu betapa berdarah-darahnya aku di luar sana untuk mempertahankan posisi CEO-ku. Sementara kamu hanya duduk manis di sini. Arjuna merogoh saku jasnya yang tersampir di kursi, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dengan gerakan menghina, ia melemparkan amplop itu ke tengah meja makan. Amplop itu meluncur, menabrak mangkuk sup Alia hingga kuahnya sedikit terciprat ke taplak meja yang putih bersih. Itu bonus 150 juta rupiah yang harusnya kuberikan padamu bulan ini sebagai jatah tambahan. Tapi melihat betapa lancangnya kamu ikut campur urusan kantor yang tidak kamu mengerti, aku berubah pikiran. Arjuna menuding wajah Alia dengan telunjuknya. Kamu itu bodoh, Alia. Tidak becus dalam bekerja. Bahkan untuk memahami posisimu sebagai istri saja kamu gagal. Kamu pikir membaca 1-2 berita ekonomi sudah membuatmu setara denganku? Jangan mimpi. Alia menatap amplop itu, lalu menatap suaminya. Tidak ada air mata di matanya. Hanya ada kekosongan yang dalam. Mas, aku melakukan semua itu demi kebaikan perusahaan kita. Aku hanya tidak ingin kamu tertipu oleh orang-orang di sekitarmu. Perusahaan kita. Arjuna tertawa hambar. Suara tawa yang penuh ejekan. Perusahaan ini milikku. Aku yang membangunnya dari nol saat kita menikah 3 tahun lalu. Kamu hanya penumpang yang beruntung bisa menikmati kemewahan ini. Besok, bonus 150 juta rupiah ini akan kukembalikan ke kantor. Akan kumasukkan kembali ke kas perusahaan di depan semua karyawan agar mereka tahu bahwa aku tidak akan memanjakan istri yang tidak tahu diri dan sok pintar sepertimu. Arjuna menyambar kunci mobilnya di atas meja. Aku akan keluar. Melihat wajahmu hanya membuat kepalaku semakin sakit. Belajarlah untuk sadar diri. Alia, kamu bukan siapa-siapa tanpa namaku di belakangmu. Langkah kaki Arjuna yang berat terdengar menjauh. Disusul suara deru mesin mobil sportnya yang meninggalkan halaman rumah mewah mereka. Setelah suasana benar-benar hening, Alia perlahan meraih amplop coklat itu. Ia tidak membukanya. Ia hanya mengelap noda sup yang mengenai pinggiran amplop dengan jemarinya yang lentur. Senyum tipis, hampir tak terlihat, muncul di bibirnya yang dipoles lipstik nude. Satu hal yang kamu lupa, Arjuna, bisik Alia pada ruangan yang kosong. Perusahaan itu memang berdiri 3 tahun lalu, tepat saat aku memberikan modal awal yang kamu kira adalah warisan kecil dari orang tuaku.
Kamu terlalu sibuk dengan kesombonganmu sampai lupa memeriksa siapa sebenarnya pemilik saham terbesar yang selama ini menjamin kredit Bank MU tetap lancar. Alia berdiri, berjalan menuju ruang kerjanya yang tersembunyi di balik perpustakaan pribadi. Ia menyalakan laptop. Layar yang biasanya hanya menampilkan resep masakan kini berubah menjadi dashboard perdagangan saham dan laporan audit mendalam dari perusahaan suaminya. Jari-jarinya menari dengan lincah di atas keyboard. Ia mengetikkan sebuah pesan singkat kepada seseorang di daftar kontaknya yang bernama Hendrawan, Tata Kota. Pak Hendrawan, mengenai pertemuan dengan Arjuna besok pagi, tolong batalkan. Dia perlu belajar bagaimana rasanya berjalan di atas duri tanpa alas kaki yang saya sediakan selama ini. Alia menutup laptopnya. Ia mengambil ponselnya dan menelepon asisten pribadinya. Riko, siapkan berkas penarikan dukungan likuiditas untuk PT Arga Megah. Mulai besok, biarkan sang CEO kebanggaan kita bekerja dengan kemampuannya sendiri yang katanya luar biasa, itu. Oh, dan satu lagi. Pastikan aku mendapatkan rekaman saat dia mengembalikan uang bonus itu di depan staf besok. Aku ingin melihat seberapa tinggi dia mengangkat kepalanya sebelum semuanya jatuh. Malam itu, Alia tidur dengan sangat nyenyak. Ia tidak lagi merasa perlu menjadi istri yang penurut. Jika Arjuna menginginkan perang, maka Alia akan memberikan sebuah kehancuran yang paling artistik yang pernah pria itu saksikan. Pagi itu, sinar matahari Jakarta yang terik menembus kaca-kaca besar gedung Arga Megah Tower, sebuah simbol kejayaan yang selama 3 tahun terakhir dipuja-puja oleh Arjuna sebagai monumen kerja kerasnya sendiri. Arjuna melangkah masuk ke lobi dengan dagu terangkat tinggi. Sepatu pantofelnya berbunyi ritmis di atas lantai marmer, menciptakan gema yang membuat para staf menunduk hormat saat ia lewat. Di tangan kirinya, ia mencengkeram amplop coklat berisi uang 150 juta rupiah. Uang yang semalam ia lemparkan ke wajah istrinya. Di kepalanya, ia merasa sedang melakukan sebuah tindakan heroik dan penuh integritas. Menghukum istri yang tidak becus, dan mengembalikan dana tersebut ke kas perusahaan. Rania, panggil bagian keuangan dan seluruh staf manajerial ke ruang tengah lantai 15 sekarang juga. Perintah Arjuna pada sekretarisnya tanpa menghentikan langkah. Tapi Pak, 10 menit lagi ada jadwal briefing rutin untuk proyek Sudirman. Lakukan saja apa yang kukatakan, potong Arjuna kasar. Rania tersentak, lalu segera berlari kecil menuju interkom. 10 menit kemudian, sekitar 30 orang staf penting sudah berkumpul di area open space kantor yang mewah. Bisik-bisik penasaran menjalar di antara mereka. Tidak biasanya sang CEO memanggil rapat mendadak di area terbuka seperti ini. Arjuna berdiri di tengah-tengah, memegang amplop coklat itu seperti sebuah piala kemenangan. Semuanya, dengarkan baik-baik. Suara Arjuna menggelegar, penuh otoritas yang dibuat-buat. Saya selalu menekankan bahwa perusahaan ini dibangun di atas fondasi disiplin dan kompetensi. Siapapun yang tidak becus bekerja, tidak berhak menikmati hasil dari perusahaan ini, bahkan jika orang itu adalah keluarga saya sendiri. Arjuna mengangkat amplop itu tinggi-tinggi. Ini adalah uang bonus sebesar 150 juta rupiah yang sedianya diperuntukkan bagi istri saya, Alia. Namun, setelah saya evaluasi, dia terbukti tidak becus, tidak tahu posisi, dan hanya menjadi beban bagi pikiran saya dalam mengelola perusahaan ini. Karena itu, hari ini, di depan kalian semua, saya mengembalikan uang ini ke kas operasional perusahaan. Ia melemparkan amplop itu ke atas meja kerja salah satu staf keuangan dengan suara plak yang keras. Beberapa staf saling pandang. Raut wajah mereka menunjukkan ketidakkenakan hati. Mereka mengenal Alia sebagai sosok yang lembut dan sering mengirimkan makanan atau bingkisan kecil untuk lembur mereka. Melihat bos mereka mempermalukan istrinya sendiri secara publik terasa sangat keterlaluan. Jangan ada yang berani bergunjing di belakang. Ini adalah pelajaran bagi kalian semua. Di Arga Megah, hanya hasil kerja yang dihargai, bukan status. Pungkas Arjuna sebelum berbalik menuju ruang kantor pribadinya dengan rasa bangga yang meluap-luap. Di sisi lain kota, di sebuah kafe privat yang tenang, Alia sedang duduk menyesap teh Earl Grey-nya. Di depannya, sebuah tablet menampilkan siaran langsung dari kamera tersembunyi yang ia pasang di sudut kantor,
yang secara teknis legal karena ia adalah pemilik bangunan tersebut melalui perusahaan cangkang lain. Alia melihat suaminya berorasi. Ia melihat bagaimana Arjuna merendahkan martabatnya di depan orang-orang yang mengenalnya. Namun, bukannya menangis, Alia justru tersenyum tipis. Senyum itu tidak sampai ke matanya. Itu adalah senyum seorang predator yang sedang melihat mangsanya masuk ke dalam lubang jebakan. Dia benar-benar melakukannya, Rico, ujar Alia pada asistennya yang duduk di hadapannya. Rico, seorang pria berkacamata dengan ekspresi dingin, mengangguk. Pak Arjuna tampaknya terlalu mabuk oleh kekuasaan semu, Bu. Dia lupa bahwa kontrak vendor baja untuk proyek Sudirman akan kedaluarsa sore ini jam 4. Dan tanda tangan digital untuk pembaruannya ada di akun holding milik Ibu. Biarkan saja, jawab Alia tenang. Jangan diingatkan. Mari kita lihat seberapa hebat dia bernegosiasi tanpa dukungan, keberuntungan, yang selalu aku atur di belakang layar. Kembali ke kantor, Arjuna duduk di kursi kebesarannya, merasa sangat puas. Namun, kepuasan itu hanya bertahan 2 jam. Telepon di mejanya mulai berdering tanpa henti. Halo? Ya, Pak Hendrawan? Apa? Pertemuan batal. Arjuna berdiri dari kursinya. Tapi kita sudah sepakat untuk membahas izin AMDAL hari ini. Apa alasannya, Pak Hendrawan? Halo? Tut tut tut. Telepon ditutup sepihak. Belum sempat Arjuna mencerna apa yang terjadi. Rania masuk tanpa mengetuk pintu dengan wajah pucat pasi. Pak, vendor baja utama kita, PT Krakatau Perkasa, baru saja mengirimkan surel. Mereka membatalkan kontrak pengiriman untuk minggu depan secara sepihak. Apa? Mana mungkin? Kita sudah bayar uang mukanya. Teriak Arjuna. Urat-urat di lehernya mulai menonjol. Masalahnya, Pak, mereka bilang ada klausul di kontrak yang menyatakan bahwa kontrak hanya sah jika didukung oleh penjamin dari Global Asset Management. Dan pihak Global Asset baru saja menarik jaminan mereka pagi ini, tepat jam 10 tadi. Arjuna tertegun. Global Asset Management adalah perusahaan investasi misterius yang selama ini menjadi penjamin setiap langkah besar Arga Megah. Arjuna selalu menganggap itu adalah jasa dari mendiang ayahnya atau relasi bisnis yang sangat mengaguminya. Hubungi mereka. Tanya kenapa mereka menarik jaminan itu. Sudah saya coba, Pak. Tapi mereka bilang keputusan itu berasal dari pemilik otoritas tertinggi dan tidak bisa diganggu-gugat. Keringat dingin mulai membasahi kening Arjuna. Ruang kantor yang tadinya terasa luas dan megah, tiba-tiba terasa menyempit dan menyesakan. Ia mencoba menelepon beberapa relasi bannya, namun semua jawaban serupa. Maaf, Pak Arjuna, profil risiko perusahaan Anda tiba-tiba melonjak karena ditariknya dukungan aset likuid. Ia teringat kata-kata Alia semalam tentang laporan keuangan yang tidak beres. Ia teringat peringatan istrinya soal vendor. Arjuna menggelengkan kepala, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak mungkin Alia ada hubungannya dengan ini. Dia cuma ibu rumah tangga bodoh yang tidak tahu apa-apa. Batinnya mencoba menyangkal. Namun, saat ia menatap amplop 150 juta rupiah yang masih tergeletak di meja keuangan lewat jendela kacanya, sebuah perasaan tak enak mulai merayap di hatinya. Uang itu terasa seperti recehan tidak berarti dibandingkan dengan kerugian miliaran rupiah yang mulai membayang di depan matanya. 2 hari ke depan akan menjadi neraka bagi Arjuna. Dan ia sama sekali tidak tahu bahwa sang iblis yang memegang kunci pintu neraka itu adalah wanita yang ia maki-maki di meja makan. Arjuna pulang dengan kepala yang nyaris pecah. Deru mesin mobilnya yang biasanya terdengar seperti simfoni kemenangan, malam ini hanya terdengar seperti bising yang mengganggu. Pikirannya masih tertinggal di kantor, pada telepon-telepon yang tidak diangkat, pada pembatalan kontrak yang tiba-tiba, dan pada tatapan bingung para stafnya yang mulai mencium bau kegagalan. Ia melangkah masuk rumah, membanting pintu dengan kasar seperti biasa. Alia, ambilkan air dingin. Kepalaku mau meledak. Teriaknya tanpa melihat ke arah ruang tamu. Hening. Tidak ada suara langkah kaki kecil yang biasanya menyambutnya. Tidak ada aroma masakan lezat yang biasanya memenuhi udara jam 7 malam. Rumah itu terasa dingin, hampa,
dan asing. Arjuna mengernyitkan dahi. Ia berjalan menuju dapur, mengira istrinya mungkin sedang sibuk di sana. Namun, dapur itu bersih mengkilap, terlalu bersih. Tidak ada sepiring pun makanan di atas meja. Bahkan dispenser air minum pun kosong, seolah-olah tidak ada kehidupan di sana sejak pagi. Alia, kamu di mana? Jangan main-main ya. Arjuna melangkah cepat menuju kamar utama. Ia mendorong pintu kamar dengan emosi yang meluap. Namun langkahnya terhenti di ambang pintu. Kamar itu rapi, sangat rapi. Namun, ada sesuatu yang hilang. Ia membuka lemari pakaian besar milik Alia. Kosong. Hanya tersisa gantungan baju yang bergoyang pelan tertiup angin dari jendela yang terbuka sedikit. Meja rias yang biasanya penuh dengan botol-botol perawatan kulit Alia kini bersih tanpa sisa. Di tengah kasur yang tertutup sprei putih polos, terdapat sebuah kunci rumah dan selembar kertas kecil. Arjuna menyambarnya dengan tangan gemetar. Karena aku bodoh dan tidak becus bekerja, aku memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai istrimu. Bukankah kamu bilang aku hanya beban? Sekarang beban itu sudah pergi. Selamat menikmati keberhasilanmu sendirian, Arjuna. Arjuna meremas kertas itu hingga hancur. Sialan! Berani-beraninya dia mengancamku dengan cara kekanak-kanakan seperti ini. Umpatnya. Ia segera merogoh ponsel, mendial nomor Alia dengan kemarahan yang membuncah. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Ia mencoba lagi. Dan lagi. Tetap sama. Alia telah memutus semua akses. Paling-paling dia lari ke rumah orang tuanya atau ke hotel murahan dengan uang simpanannya. Kita lihat berapa lama dia tahan tanpa fasilitas dariku. Gumam Arjuna meremehkan. Ia merebahkan diri di kasur. Mencoba tidur meski perutnya keroncongan dan kepalanya berdenyut. Keesokan paginya, penderitaan Arjuna yang sesungguhnya baru dimulai. Ia bangun kesiangan karena tidak ada yang membangunkannya. Saat ingin mandi, ia menyadari bahwa seluruh kemeja kerjanya masih menumpuk di keranjang cucian kotor. Tidak ada satupun yang tersetrika. Ia terpaksa memakai kemeja sisa kemarin yang ia semprot parfum berlebihan untuk menutupi bau keringat. Saat ia sampai di kantor dengan penampilan yang sedikit berantakan, kekacauan yang lebih besar sudah menantinya. Pak, Bank Mandiri baru saja menelepon. Mereka membekukan fasilitas kredit modal kerja kita karena adanya ketidakpastian struktur kepemilikan saham. Lapor Rania dengan wajah yang jauh lebih pucat dari kemarin. Apa maksudnya ketidakpastian? Pemiliknya aku, Arjuna Arga. Teriaknya sambil menggebrak meja kerja Rania. Masalahnya, Pak, ternyata 60% saham Arga Megah itu terdaftar atas nama sebuah firma hukum bernama Lentera Legal. Dan pagi ini, mereka mengirimkan surat somasi yang menyatakan bahwa Anda telah menyalahgunakan wewenang CEO untuk kepentingan pribadi, termasuk menggunakan dana kantor untuk urusan domestik yang tidak relevan. Darah Arjuna terasa berhenti mengalir. Uang 150 juta yang ia pamerkan kemarin. Ia mengembalikannya ke kas perusahaan di depan semua orang. Namun ia melakukannya dengan narasi, menghukum istri. Secara hukum, itu bisa dipelintir sebagai tindakan tidak profesional yang mencampur adukan urusan pribadi dengan korporasi. Siapa di balik Lentera Legal? Siapa? Arjuna mencengkeram bahu Rania. Saya tidak tahu, Pak. Mereka sangat tertutup. Tapi mereka mengundang Anda untuk rapat darurat besok pagi jam 10. Mereka bilang, pemegang saham mayoritas ingin melihat langsung kemampuan CEO yang mereka gaji selama ini. Arjuna terhuyung mundur. Dunianya yang kokoh mulai retak. Selama ini, ia merasa menjadi raja karena ia pikir dialah pemilik singgasananya. Ia tidak pernah tahu bahwa singgasana itu dipinjamkan oleh seseorang yang selama ini ia injak-injak harga dirinya. Sore itu, ia mencoba menghubungi setiap relasi bisnisnya. Namun, entah mengapa, semua pintu seolah tertutup rapat. Pak Hendrawan dari Dinas Tata Kota bahkan memblokir nomornya. Vendor-vendor yang biasanya menjilat kakinya kini bersikap dingin dan menuntut pelunasan utang segera. Rumah mewahnya kini terasa seperti penjara yang mencekam. Tanpa kehadiran Alia, rumah itu tidak memiliki jiwa.
Tidak ada yang menyiapkan kopinya. Tidak ada yang mendengarkan keluh kesahnya. Meski biasanya ia hanya membentaknya. Dan yang paling parah, tidak ada lagi rasa aman. Arjuna duduk di lantai ruang tamu yang gelap, menatap foto pernikahannya dengan Alia di dinding. Ia teringat betapa sombongnya ia kemarin saat mengatakan Alia tidak becus bekerja. Kini, tanpa sentuhan tangan Alia yang tak terlihat, seluruh kerajaannya runtuh hanya dalam waktu kurang dari 48 jam. Kamu di mana, Alia? Siapa yang membantumu melakukan semua ini? Bisiknya dalam kegelapan. Ia tidak tahu bahwa di sebuah penthouse mewah di jantung kota, Alia sedang duduk bersama jajaran pengacara terbaik. Ia mengenakan gaun sutra hitam, menatap pemandangan kota dari ketinggian. Persiapkan rapat besok, ujar Alia tenang pada pengacaranya. Aku ingin melihat bagaimana ekspresi suami tercintaku saat dia menyadari bahwa bonus 150 juta yang dia kembalikan itu hanyalah uang receh untuk membeli kopi di kantorku sendiri. Malam itu, gedung kantor Arga Megah Tower biasanya sudah gelap. Namun lantai paling atas masih menyala terang benderang. Arjuna terduduk di kursi kebesarannya, dikelilingi oleh tumpukan map merah berisi laporan audit mendadak. Kemejanya sudah kusut, dasinya entah dibuang kemana, dan puntung rokok memenuhi asbak kristal di mejanya. Ini tidak masuk akal, teriaknya pada ruangan yang kosong. Hanya dalam hitungan jam, kekuasaannya menguap seperti embun. Rekening operasional perusahaan yang kemarin ia banggakan karena surplus, tiba-tiba dibekukan oleh pihak bank atas permintaan pemegang saham mayoritas. Alasan mereka sangat teknis dan mematikan, ketidakpatuhan tata kelola perusahaan. Arjuna mencoba menghubungi pengacara pribadinya, namun jawabannya justru membuat jantungnya nyaris copot. Pak Arjuna, struktur kepemilikan Arga Megah sejak awal memang rumit. Anda memiliki 40% saham sebagai pendiri, tapi 60% sisanya dipegang oleh lentera legal yang bertindak sebagai wali amanat untuk seorang investor rahasia. Dan wali amanat itu baru saja mengeluarkan mosi tidak percaya pada kepemimpinan Anda. Siapa investor itu? Aku harus bicara dengannya. Arjuna membanting ponselnya ke atas meja. Mereka akan muncul di rapat darurat besok pagi. Pak, saran saya, siapkan pembelaan terbaik Anda. Jika tidak, posisi CEO Anda akan dicopot secara tidak hormat. Sepanjang malam, Arjuna tidak bisa memejamkan mata. Ia mencoba mencari tahu siapa sosok misterius di balik lentera legal. Ia memeriksa setiap nama pengusaha besar, setiap musuh bisnisnya, bahkan setiap mantan kekasihnya yang mungkin menyimpan dendam. Namun, satu nama yang sama sekali tidak terlintas di benaknya adalah Alia. Baginya, Alia hanyalah wanita yang sibuk dengan urusan dapur dan belanja bulanan. Seorang wanita yang bodoh dan tidak becus bekerja, seperti yang ia teriakan 2 hari lalu. Pagi harinya, suasana di kantor Arga Megah terasa mencekam. Para staf berbisik-bisik di lorong. Berita tentang krisis besar ini sudah menyebar luas. Saat Arjuna melangkah keluar dari lift menuju ruang rapat utama, ia merasakan tatapan iba dari beberapa karyawan bawahannya. Tatapan yang jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Pak Arjuna, orang-orang dari lentera legal sudah di dalam, lapor Rania dengan suara gemetar. Dan ada tamu lain yang baru saja tiba. Siapa? Tanya Arjuna tajam. Beliau tidak menyebutkan nama, langsung masuk ruang tunggu VIP. Arjuna menarik napas dalam, membetulkan jasnya yang terasa mencekik leher, lalu mendorong pintu ruang rapat. Di dalam, sudah duduk 3 orang pria bersetelan jas hitam yang sangat formal, tim pengacara dari lentera legal. Di tengah meja, terletak amplop coklat berisi uang 150 juta rupiah yang kemarin ia pamerkan dengan penuh kesombongan. Selamat pagi, Pak Arjuna. Sapa salah satu pengacara dengan nada dingin. Silakan duduk. Kita punya banyak hal untuk dibahas sebelum pemilik saham mayoritas tiba. Langsung saja ke intinya, potong Arjuna, mencoba mempertahankan sisa-sisa wibawanya. Kenapa kalian membekukan rekening perusahaan? Itu tindakan ilegal. Ilegal. Pengacara itu tersenyum tipis. Sebuah senyum yang mengandung penghinaan.
Menggunakan dana talangan dari investor rahasia untuk membiayai gaya hidup mewah dan kemudian mempermalukan perwakilan investor tersebut di depan publik. Itulah yang ilegal secara etika bisnis, Pak Arjuna. Perwakilan investor? Apa maksudmu? Aku tidak pernah bertemu perwakilan manapun. Oh, Anda bertemu dengannya setiap hari, sahut suara lain dari arah pintu. Arjuna menoleh. Jantungnya berdegup kencang. Pintu ruang rapat yang besar itu terbuka perlahan. Langkah kaki dengan sepatu hak tinggi terdengar mantap di atas lantai kayu ek. Seorang wanita masuk. Rambutnya yang biasa dikuncir kuda saat memasak di dapur kini tergerai indah dengan tatanan profesional. Ia mengenakan setelan blazer emerald green yang sangat elegan, menonjolkan aura otoritas yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat. Wajahnya tenang, matanya tajam, dan tidak ada lagi kesan istri penurut yang bisa diinjak-injak. Alia? Suara Arjuna tercekat di tenggorokan. Apa yang kamu lakukan di sini? Pulang sekarang. Ini urusan kantor, bukan tempatmu untuk bermain-main. Alia tidak berhenti. Ia terus berjalan menuju kursi di ujung meja, kursi yang biasanya dikosongkan untuk tamu kehormatan atau pemilik tertinggi. Ia duduk dengan anggun, meletakkan tas tangannya di atas meja, tepat di samping amplop 150 juta rupiah itu. Duduklah, Arjuna. Ujar Alia dengan suara yang begitu tenang namun memiliki kekuatan yang membuat bulu kuduk Arjuna berdiri. Rapat darurat ini dimulai atas instruksiku. Instruksimu? Jangan gila. Kamu pikir kamu siapa? Arjuna tertawa histeris. Meski tangannya mulai gemetar hebat. Dia adalah pemilik 60% saham Arga Megah, Pak Arjuna, sahut pengacara dari Lentera Legal. Nyonya Alia adalah klien utama kami. Beliau adalah investor tunggal yang menyelamatkan perusahaan Anda saat hampir bangkrut di tahun pertama melalui skema silent investment. Dunia seolah berhenti berputar bagi Arjuna. Wajahnya yang tadi merah karena amarah, perlahan memucat hingga seputih kertas. Ia menatap Alia, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ini adalah lelucon, namun yang ia temukan hanyalah tatapan dingin seorang atasan kepada bawahan yang gagal. Ingat katamu 2 hari lalu, Arjuna. Alia memajukan tubuhnya sedikit, menatap tepat ke mata suaminya. Kamu bilang aku bodoh, tidak becus bekerja. Kamu bilang aku hanyalah beban yang menghabiskan uangmu. Alia mengambil amplop 150 juta rupiah itu dan melemparkannya kembali ke arah Arjuna. Uang itu berhamburan di atas meja, tepat di depan wajah sang CEO yang kini hancur harga dirinya. Uang ini, kamu kembalikan ke kantor karena merasa aku tidak berhak menerimanya? Baiklah, sekarang, mari kita bicara sebagai atasan dan bawahan. Karena mulai detik ini, aku bukan hanya istrimu, tapi aku adalah orang yang memegang nasib kariermu di telapak tanganku. Arjuna hanya bisa terdiam, mulutnya menganga tanpa suara. Di luar ruangan, para staf mulai berkumpul di balik kaca transparan, menyaksikan pemandangan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Sang CEO yang arogan sedang diadili oleh istri yang selama ini ia remehkan. Keheningan di ruang rapat itu terasa begitu pekat, hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu hakim di telinga Arjuna. Ia masih mematung, menatap lembaran uang 100 ribuan yang berhamburan di depannya. Uang yang 2 hari lalu ia pamerkan sebagai simbol kekuasaannya untuk menghina Alia. Kini, uang itu tampak seperti sampah tak berharga di bawah tatapan dingin istrinya. Duduk, Arjuna. Jangan membuat dirimu terlihat lebih menyedihkan dengan terus berdiri seperti itu. Suara Alia memecah kebuntuan. Nada bicaranya datar, profesional, tanpa ada sisa kelembutan yang biasanya Arjuna temukan saat wanita itu menyambutnya di depan pintu rumah. Arjuna perlahan duduk, lututnya terasa lemas. Alia, bagaimana mungkin? Sejak kapan? Kamu membohongiku selama ini. Suaranya parau, nyaris berbisik. Alia menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang empuk, menyilangkan kaki dengan anggun. Membohongimu? Tidak, Arjuna. Aku tidak pernah berbohong. Kamu saja yang terlalu sibuk dengan cermin kesombonganmu sampai tidak pernah bertanya dari mana modal awal 2 miliar yang kamu gunakan untuk membangun Arga Megah berasal.
Kamu hanya menerima cek itu dan percaya begitu saja saat aku bilang itu. Tabungan keluarga. Bukan. Alia memberi isyarat pada Riko, asisten pribadinya yang kini berdiri di sampingnya. Riko segera membuka sebuah folder digital dan memproyeksikannya ke layar besar di belakang Alia. Mari kita bicara soal ketidakbecusan, bekerja, seperti yang kamu teriakkan di depan stafmu kemarin, lanjut Alia. Layar menampilkan grafik merah yang menukik tajam. Ini adalah laporan audit internal yang aku lakukan secara rahasia selama 3 bulan terakhir. Kamu terlalu fokus pada citra diri sebagai CEO muda sukses di media sosial, sampai kamu tidak sadar bahwa manajer operasionalmu, si Danu yang sering kamu ajak main golf itu, telah menggelapkan dana proyek Sudirman sebesar 15% dari total anggaran. Mata Arjuna membelalak. Danu? Tidak mungkin. Dia orang kepercayaanku. Kepercayaan yang buta adalah kebodohan. Arjuna, potong Alia tajam. Danu menggunakan namamu untuk memeras vendor. Itulah alasan kenapa PT Krakatau Perkasa membatalkan kontrak. Bukan karena mereka tidak punya baja, tapi karena mereka muak diminta komisi tambahan oleh tangan kananmu. Dan kamu? Kamu malah sibuk memaki-maki istrimu di rumah karena supnya kurang asin. Arjuna merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Setiap kata yang keluar dari mulut Alia terasa seperti tamparan yang lebih menyakitkan daripada kekerasan fisik. Ia melihat data demi data, pelanggaran prosedur, penggelembungan biaya, hingga manipulasi laporan pajak yang semuanya terjadi di bawah hidungnya. Aku sudah menutupi lubang-lubang ini selama 2 tahun terakhir melalui Global Asset Management. Alia bangkit dari duduknya, berjalan perlahan mengelilingi meja rapat, mendekati posisi Arjuna. Setiap kali kamu hampir jatuh karena kecerobohanmu, aku yang mengulurkan tangan lewat perusahaan penjamin itu. Aku melakukannya karena aku pikir, sebagai istri, aku harus mendukung suaminya agar bisa tumbuh. Alia berhenti tepat di belakang kursi Arjuna. Ia membungkuk sedikit, berbisik tepat di telinga suaminya yang kini menunduk dalam. Tapi saat kamu membawa urusan rumah tangga ke kantor, saat kamu mempermalukan martabatku di depan staf yang aku gaji dengan uangku sendiri, saat itulah aku sadar bahwa kamu tidak pantas mendapatkan perlindunganku lagi. Alia kembali ke tempat duduknya dan mengetuk meja dengan ujung jarinya yang terawat. Rapat darurat ini punya satu agenda utama, restrukturisasi total. Salah satu pengacara dari Lentera Legal menyerahkan sebuah dokumen tebal ke hadapan Arjuna. Ini adalah surat pernyataan pengunduran diri sukarela Anda sebagai CEO Arga Megah, Pak Arjuna. Jika Anda menandatanganinya, kami akan membiarkan Anda pergi dengan 40% saham Anda yang tersisa, meskipun nilainya akan merosot tajam karena krisis ini. Namun, jika Anda menolak, Alia menyambung dengan senyum tipis yang mematikan. Jika kamu menolak, aku akan menyerahkan bukti penggelapan dana yang dilakukan Danu, yang melibatkan tanda tangan digitalmu karena kamu terlalu malas memeriksa dokumen, ke pihak kepolisian. Kamu tidak hanya akan kehilangan jabatan, tapi juga kebebasanmu. Arjuna menatap dokumen itu dengan tangan gemetar. Ia menoleh ke arah jendela kaca ruang rapat. Di luar, puluhan pasang mata karyawannya sedang menonton. Mereka yang kemarin melihatnya berteriak sombong soal bonus 150 juta, kini melihatnya tak berdaya di hadapan wanita yang ia sebut bodoh. Pilih, Arjuna, desak Alia. Waktumu 5 menit. Aku punya jadwal pertemuan dengan investor baru dari Singapura setelah ini, dan aku tidak ingin membuang waktu dengan orang yang tidak becus bekerja seperti mantan suamiku. Kata, mantan suami, itu menghujam jantung Arjuna. Ia menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan perusahaan, tapi ia telah menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar menjaganya. Kesombongannya telah membakar jembatan yang ia seberangi sendiri. Dengan mata berkaca-kaca dan harga diri yang hancur berkeping-keping, Arjuna meraih pulpen di atas meja. Tangannya bergetar hebat saat ujung tinta menyentuh kertas putih itu. Di hadapannya, Alia hanya menonton dengan tatapan sedingin es. Seolah-olah Arjuna hanyalah serangga kecil yang sedang meronta di ujung maut. Tangan Arjuna gemetar hebat. Ujung pena itu tertahan di atas kolom tanda tangan, seolah-olah benda kecil itu seberat 1 ton. Di luar ruangan,
Suasana kantor Arga megah mendadak senyap. Para karyawan yang biasanya sibuk berlalu lalang, kini terpaku menatap pemandangan di balik dinding kaca ruang rapat. Mereka menyaksikan sang singa kantor, yang biasanya mengaum sombong, kini tertunduk lesu di hadapan wanita yang 2 hari lalu ia permalukan. Cepat, Arjuna. Waktuku mahal. Suara Alia memotong keheningan dengan ketajaman silet. Dengan helaan napas panjang yang terdengar seperti rintihan, Arjuna menorehkan tanda tangannya. Coretan tinta itu menandai berakhirnya kekuasaannya. Ia meletakkan pena itu dengan tangan lemas, seolah seluruh energinya telah tersedot habis. Selesai, bisik Arjuna parau. Ia mendongak, menatap Alia dengan mata kemerahan. Sekarang kamu puas? Kamu menghancurkanku di depan semua orang yang menghormatiku. Alia tertawa kecil. Suara tawa yang jernih namun terasa mencekam. Menghormatimu? Kamu pikir mereka menghormatimu karena kompetensimu? Tidak, Arjuna. Mereka takut padamu karena kamu memegang gaji mereka. Dan mereka menertawakanmu di belakang karena mereka tahu betapa cerobohnya kepemimpinanmu. Aku tidak menghancurkanmu. Kamu menghancurkan dirimu sendiri saat kamu memutuskan untuk melempar amplop itu di meja makan. Alia berdiri, memberikan isyarat kepada Riko. Asistennya itu segera mengambil dokumen yang telah ditandatangani dan menyerahkannya kepada tim pengacara. Pak Arjuna, ujar Riko dengan nada formal yang kaku. Sesuai kesepakatan, Anda memiliki waktu 1 jam untuk mengosongkan ruangan CEO. Tim keamanan kami akan mengawal Anda untuk memastikan tidak ada dokumen rahasia milik lentera legal yang terbawa. 1 jam. Arjuna terbelalak. Ini kantorku. Aku yang membangunnya. Ini kantor milikku, Arjuna. Kamu hanya penyewa kursi yang gagal membayar. Sewa, berupa kesetiaan dan profesionalisme. Balas Alia tenang. Ia melangkah menuju pintu ruang rapat, namun berhenti tepat di depan suaminya. Oh, dan soal rumah. Kuncinya sudah kuganti pagi ini. Barang-barangmu sudah dipindahkan ke apartemen kecil di pinggiran kota. Itu aset terakhir yang masih atas namamu. Syukuri itu, karena jika aku mau, aku bisa membuatmu tidur di kolong jembatan malam ini. Alia keluar dari ruang rapat dengan langkah mantap. Di lobi, puluhan pasang mata menatapnya dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Rania, sekretaris yang selama ini gemetar setiap kali Arjuna membentaknya, kini berdiri tegak dan membungkuk hormat saat Alia lewat. Rania, siapkan pengumuman internal. Perintah Alia tanpa menghentikan langkah. Mulai hari ini, jabatan CEO ditiadakan sementara. Perusahaan akan dipimpin langsung oleh Dewan Komisaris. Dan tolong, panggilkan petugas kebersihan untuk membersihkan ruang CEO. Baunya terlalu banyak asap rokok dan kesombongan murahan. Baik, Bu Alia, jawab Rania mantap. Sementara itu, di dalam ruang rapat, Arjuna terduduk sendirian. Ia menatap tumpukan uang 150 juta rupiah yang masih berhamburan di meja. Uang yang tadinya ia anggap sebagai alat untuk merendahkan istrinya, kini justru menjadi saksi bisu kejatuhannya. Ia mencoba meraih ponselnya untuk menelepon Danu, orang kepercayaannya. Namun ia teringat kata-kata Alia tentang penggelapan dana. Saat ia melangkah keluar menuju ruangannya, ia dikawal oleh 2 pria bertubuh besar dari tim keamanan. Ia melewati meja staf keuangan, tempat ia melemparkan amplop itu kemarin. Para staf yang kemarin menunduk ketakutan, kini menatapnya dengan tatapan dingin. Bahkan ada yang terang-terangan mencibir. Arjuna masuk ke ruang CEO-nya yang mewah untuk terakhir kali. Ia melihat foto dirinya yang terpampang besar di dinding, bersalaman dengan menteri saat peresmian proyek setahun lalu. Saat itu, ia merasa sebagai raja dunia. Ia tidak pernah tahu bahwa Alialah yang menyuap asisten menteri tersebut agar jadwalnya bisa luang untuk Arjuna. Ia memasukkan beberapa barang pribadinya ke dalam kotak kardus. Hanya beberapa buku dan plakat penghargaan yang kini terasa seperti ejekan. Saat ia keluar membawa kardus itu, ia berpapasan dengan Alia yang sedang berbicara dengan beberapa investor dari Singapura di koridor. Alia bahkan tidak menoleh padanya. Ia sedang tertawa kecil sambil menjelaskan strategi ekspansi perusahaan ke pasar Asia Tenggara dengan bahasa Inggris yang sangat fasih,
Jauh lebih fasih daripada bahasa Inggris Arjuna yang sering belepotan saat rapat internasional. Arjuna menyadari satu hal yang menyakitkan. Alia tidak pernah membutuhkannya. Selama ini, Alialah yang memberikan panggung agar Arjuna bisa terlihat bersinar. Dan sekarang, panggung itu telah ditarik kembali. Ia melangkah keluar dari gedung Arga Megah Tower dengan kardus di tangannya. Di luar, hujan mulai turun membasahi Jakarta. Tidak ada sopir yang menunggu, tidak ada mobil sport mewah yang terparkir di lobi. Semuanya sudah disita sebagai bagian dari audit kerugian perusahaan. Arjuna berdiri di pinggir jalan, basah kuyup, mencoba mencari taksi online menuju apartemen kecilnya. Saat sebuah mobil sedan mewah melintas di depannya, ia melihat Alia duduk di kursi belakang, menatap lurus ke depan dengan profil wajah yang begitu kuat dan berwibawa. "Aku yang bodoh," bisik Arjuna pada dirinya sendiri di tengah rintik hujan. "Aku yang tidak becus bekerja menjaga satu-satunya harta paling berharga dalam hidupku." 2 hari lalu, ia merasa sebagai raksasa. Hari ini, ia hanyalah pria biasa yang hancur, menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi segenggam kerikil kesombongan. Hujan turun makin deras, membasuh sisa-sisa keangkuhan yang masih menempel di setelan jas mahal Arjuna yang kini basah kuyup. Ia berdiri di depan sebuah kompleks apartemen tua di pinggiran kota, tempat yang jauh dari gemerlap Sudirman. Di tangannya, sebuah kunci dengan gantungan plastik murah terasa sangat dingin. Ini adalah sisa belas kasihan, Alia, sebuah unit tipe studio yang sempit, pengap, dan berdebu. Saat pintu terbuka, bau apek menyambutnya. Arjuna meletakkan kardus barang-barangnya di atas lantai semen yang hanya dilapisi karpet tipis. Ia terduduk di pinggir ranjang yang berderit, menatap langit-langit yang mulai berjamur. "Hanya begini," bisiknya parau. "Dari penthouse ke lubang tikus ini." Ia merogoh sakunya, mencari ponsel untuk memesan makanan. Namun ia teringat bahwa seluruh kartu kreditnya telah diblokir. Saldo di rekening pribadinya hanya tersisa beberapa juta rupiah. Sisa uang saku yang pernah ia anggap remeh. Arjuna tertawa getir. Pria yang kemarin membuang 150 juta rupiah di depan stafnya kini harus berpikir 2 kali hanya untuk membeli seporsi nasi goreng di pinggir jalan. Namun, di belahan kota yang lain, suasana tidak kalah tegang. Alia baru saja menyelesaikan rapat dengan investor Singapura saat Riko masuk dengan wajah serius. "Ibu, kita punya masalah kecil." "Danu menghilang," lapor Riko. Alia meletakkan cangkir kopinya perlahan. "Menghilang? Bukankah tim audit sudah mengunci semua aksesnya?" "Dia sudah mengantisipasinya, Bu. Sebelum aksesnya dicabut, dia sempat mengunduh beberapa data sensitif terkait proyek pemerintah yang sedang kita kerjakan. Dan kabarnya, dia sedang mencoba menghubungi kompetitor kita, PT Surya Kencana, untuk menjual data tersebut sebagai aksi balas dendam karena dipecat secara tidak hormat." Alia menyandarkan punggungnya. Matanya menyipit. Danu pikir dia pemain catur yang hebat. Dia lupa siapa yang mengajari Arjuna cara membaca kontrak. "Riko, jangan hentikan dia. Biarkan dia menemui pihak Surya Kencana." Riko mengernyit bingung. "Tapi Bu, data itu bisa membahayakan posisi kita di tender bulan depan." "Data yang dia ambil adalah data yang sudah aku modifikasi seminggu yang lalu, Riko. Aku tahu Danu akan berkhianat sejak dia mulai sering bermain golf dengan Direktur Surya Kencana. Biarkan dia menjual sampah itu. Saat mereka menggunakannya di depan Dewan Tender, mereka sendiri yang akan terjerat kasus manipulasi data." Alia bangkit, berjalan menuju jendela besar yang menampilkan siluet kota Jakarta di bawah guyuran hujan. Ia merasa puas, namun ada secercah kekosongan yang tidak bisa ia jelaskan. 3 tahun membangun sandiwara sebagai istri penurut ternyata meninggalkan bekas yang cukup dalam. Sementara itu, Danu benar-benar sedang berada di sebuah lounge hotel bintang 5, bertemu dengan perwakilan PT Surya Kencana. "Aku punya semua kelemahan Arga Megah," ujar Danu dengan nada licik. Arjuna sudah ditendang keluar oleh istrinya yang gila kekuasaan itu. Sekarang perusahaan itu dipimpin oleh seorang wanita amatir. Jika kalian menggunakan data ini, kalian bisa memenangkan proyek Sudirman dengan mudah.
Perwakilan Surya Kencana memeriksa dokumen di tablet yang disodorkan Danu. Kalau ini benar, Arga Megah akan tamat. Berapa yang kau minta? 2 miliar. Cash. Dan posisi direktur operasional di perusahaan kalian. Danu merasa di atas angin. Ia merasa jauh lebih pintar dari Arjuna dan jauh lebih kuat dari Alia. Ia tidak menyadari bahwa setiap gerakannya sedang dipantau melalui GPS di mobil yang sebenarnya masih atas nama perusahaan Lentera Legal. Kembali ke apartemen sempit Arjuna. Malam semakin larut, dan rasa lapar mulai melilit perutnya. Ia terpaksa keluar, berjalan kaki menuju warung kelontong terdekat. Saat ia melewati sebuah televisi tua di warung tersebut, ia melihat berita bisnis malam. Berita terkini. PT Arga Megah di bawah kepemimpinan baru Nyonya Alia baru saja mengumumkan penemuan penggelapan dana besar-besaran yang dilakukan oleh mantan direktur operasionalnya, Danu Pratama. Pihak kepolisian telah mengeluarkan surat perintah penangkapan. Arjuna terpaku. Danu. Ia teringat betapa seringnya ia membela Danu di depan Alia. Dulu, Alia sering mengingatkannya untuk lebih teliti memeriksa laporan perjalanan dinas Danu. Namun Arjuna selalu menjawab dengan bentakan, "Kamu itu tidak tahu apa-apa soal loyalitas bisnis. Danu itu sahabatku." Kini ia sadar, wanita yang ia sebut tidak tahu apa-apa, itu sebenarnya adalah pelindung yang sedang mencoba menyelamatkannya dari serigala berbulu domba. Arjuna terduduk di bangku kayu warung itu, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya jatuh, bercampur dengan sisa air hujan di wajahnya. Ia bukan hanya kehilangan harta. Ia kehilangan radar moralnya. Ia kehilangan orang yang paling tulus mencintainya hanya karena ego yang setinggi langit. Tiba-tiba, ponsel tua milik Arjuna yang layarnya sudah retak bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang sangat ia kenal. "Alia, Danu sudah selesai. Dia mencoba menjual data palsu ke kompetitor malam ini. Polisi akan menjemputnya sebentar lagi. Aku memberitahumu ini agar kamu tahu satu hal, Arjuna. Kesombonganmu hampir membuatmu masuk penjara bersama dia. Berterima kasihlah karena aku masih sudi memisahkan namamu dari berkas pidananya." Arjuna ingin membalas pesan itu. Ia ingin mengetik, "Maaf, terima kasih," atau "Aku merindukanmu." Namun jarinya kaku. Ia merasa tidak punya hak lagi bahkan untuk sekadar mengirimkan satu kata pun pada wanita sehebat Alia. Malam itu, di bawah temaram lampu jalanan yang berkedip, Arjuna menyadari bahwa proses belajar yang sesungguhnya baru saja dimulai. Dan gurunya adalah rasa kehilangan yang paling menyakitkan. Suara sirine polisi membelah kesunyian malam di depan sebuah hotel mewah di pusat kota. Danu Pratama, pria yang selama ini dianggap Arjuna sebagai saudara angkat sekaligus tangan kanannya, digelandang keluar dengan borgol melingkar di pergelangan tangannya. Wajahnya yang licik kini berubah pucat pasi, penuh dengan keringat dingin yang membanjiri keningnya. "Ini jebakan. Alia menjebakku," teriak Danu histeris saat tubuhnya didorong masuk ke dalam mobil patroli. Namun, Danu tidak akan jatuh sendirian. Di dalam ruang interogasi yang dingin beberapa jam kemudian, ia mulai bernyanyi. Dengan penuh dendam, ia melemparkan semua kesalahan kepada Arjuna. Ia mengklaim bahwa setiap transaksi gelap, setiap penggelembungan dana, dan setiap manipulasi vendor dilakukan atas perintah sang CEO. Ia menunjukkan berkas-berkas dengan tanda tangan digital Arjuna. Tanda tangan yang diberikan Arjuna karena ia terlalu malas dan terlalu percaya untuk memeriksa apa yang ia tanda tangani. Keesokan paginya, apartemen sempit Arjuna digedor oleh 2 orang petugas berseragam. "Bapak Arjuna Arga? Anda diminta hadir di markas kepolisian untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi dan penggelapan dana di PT Arga Megah," ujar salah satu petugas dengan nada datar. Arjuna, yang hanya mengenakan kaos oblong lusuh dan belum sempat mencukur janggutnya yang mulai tumbuh kasar, hanya bisa terpaku. Dunia yang kemarin sudah runtuh, kini seolah-olah ingin menguburnya hidup-hidup. Ia dibawa ke kantor polisi, melewati kerumunan wartawan yang sudah mencium bau skandal besar dari mantan CEO sombong yang kini jatuh miskin. Di dalam ruang pemeriksaan, Arjuna ditunjukkan dokumen-dokumen yang membuatnya mual. "Saya tidak pernah memerintahkan ini.
Saya tidak tahu soal ini, bisiknya berulang kali. Namun suaranya terdengar sangat lemah dan tidak meyakinkan bahkan di telinganya sendiri. Masalahnya, Pak Arjuna, tanda tangan Anda ada di sini. Dan saksi kunci kami, Saudara Danu, menyatakan Anda adalah otak di baliknya, ujar penyidik. Harapan Arjuna pupus. Ia tahu ia tidak punya uang untuk menyewa pengacara hebat. Ia tidak punya relasi lagi. Ia sendirian. Namun, di balik kaca satu arah ruang interogasi, Alia berdiri bersama Riko dan pengacara senior dari Lentera Legal. Ia menatap mantan suaminya yang tampak hancur itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada amarah, ada kekecewaan. Tapi ada juga sisa-sisa kenangan tentang pria yang dulu pernah ia cintai sebelum kesombongan mengubahnya menjadi monster. Ibu ingin menyelamatkannya? Tanya Riko pelan. Secara teknis, kita punya bukti percakapan rahasia Danu yang menunjukkan bahwa Pak Arjuna hanya dimanfaatkan karena kebodohannya, bukan karena niat jahat. Kita bisa membebaskannya dalam 1 jam. Alia terdiam cukup lama. Dia bilang aku bodoh. Riko. Dia membuang bonus 150 juta itu seolah-olah aku adalah pengemis yang tidak becus. Biarkan dia merasakan dinginnya sel sebentar lagi. Dia perlu tahu apa arti, tidak becus, yang sebenarnya saat dia harus membela dirinya sendiri tanpa aku. Alia berbalik dan meninggalkan kantor polisi. Namun, sepanjang jalan menuju kantornya, bayangan Arjuna yang tertunduk lesu terus menghantuinya. Ia teringat masa-masa awal pernikahan mereka, saat mereka masih makan di warung pinggir jalan dan memimpikan kesuksesan bersama. Saat itu, Arjuna adalah pria yang gigih, sebelum kekayaan membutakannya. 3 jam kemudian, saat Arjuna sudah pasrah akan dipindahkan ke sel tahanan, pintu ruang pemeriksaan terbuka. Seorang pria tua dengan setelan jas seharga ratusan juta rupiah masuk. Dia adalah pengacara paling ditakuti di negeri ini. Pria yang biasanya hanya melayani konglomerat kelas atas. Siapa Anda? Saya tidak mampu membayar pengacara, ujar Arjuna bingung. Seseorang telah membayar biaya retensi saya secara penuh, Pak Arjuna. Dan beliau memberikan pesan. Ini adalah bonus terakhir yang Anda dapatkan darinya. Gunakan dengan bijak, karena setelah ini, Anda benar-benar sendirian. Jawab pengacara itu sambil meletakkan map berisi bukti pembelaan. Arjuna tahu siapa beliau. Air matanya jatuh di atas meja interogasi yang keras. Alia kembali menyelamatkannya, bahkan setelah semua penghinaan yang ia berikan. Berkat bukti-bukti yang diserahkan tim pengacara Alia, yang ternyata sudah dikumpulkan Alia selama berbulan-bulan sebagai kartu as, Arjuna dinyatakan bersih dari niat jahat. Ia hanya dinyatakan lalai secara administratif. Danu, di sisi lain, menghadapi ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sore itu, Arjuna keluar dari gerbang kantor polisi sebagai pria bebas. Namun ia merasa lebih terhina daripada saat ia ditangkap. Ia melihat mobil Alia terparkir tak jauh dari sana. Kaca jendela belakang perlahan turun, menampilkan wajah Alia yang tertutup kacamata hitam. Arjuna mendekat, berdiri di samping mobil itu dengan tubuh gemetar. Alia, kenapa? Kenapa kamu masih membantuku? Alia tidak menoleh. Ia menatap lurus ke depan. Aku tidak membantumu, Arjuna. Aku hanya membersihkan nama perusahaanku. Aku tidak ingin nama, harga megah, dikaitkan dengan narasi korupsi CEO-nya. Dan satu lagi. Alia menyerahkan sebuah amplop kecil. Itu sisa uang 150 juta yang kamu pamerkan kemarin. Aku sudah memotongnya untuk biaya pengacara tadi. Sisanya cukup untuk modalmu memulai hidup baru sebagai orang biasa. Jangan pernah cari aku lagi. Anggap saja kita tidak pernah saling mengenal. Mobil itu melesat pergi, meninggalkan Arjuna di pinggir jalan yang berdebu. Ia menggenggam amplop itu erat-erat. Di dalamnya, tidak hanya ada uang, tapi ada sebuah kehancuran ego yang total. Arjuna menyadari, Alia tidak memberikan uang itu karena cinta. Ia memberikannya untuk memutus semua hutang budi, agar Alia bisa benar-benar bebas darinya. Kini, Arjuna benar-benar sendiri, memulai babak baru hidupnya bukan sebagai CEO,
melainkan sebagai pria yang harus belajar bagaimana cara menjadi manusia yang menghargai orang lain. 3 bulan berlalu seperti mimpi buruk yang enggan berakhir bagi Arjuna. Jika dulu ia terbangun dengan aroma kopi mahal dan pemandangan gedung-gedung pencakar langit, kini ia terbangun oleh suara bising knalpot motor dan bau lembab dari dinding apartemen studionya. Setelan jas customade miliknya telah ia jual untuk menyambung hidup, digantikan dengan seragam biru kusam milik sebuah jasa ekspedisi logistik. Arjuna kini bekerja sebagai kurir gudang. Tangannya yang dulu hanya digunakan untuk menandatangani kontrak miliaran rupiah, kini kasar dan lecet karena mengangkat peti-peti kayu seberat puluhan kilogram. "Woi, Arjuna! Cepat angkat itu ke truk. Jangan melamun terus, dasar tidak becus," teriak kepala gudang, seorang pria tambun yang selalu ketus. Kata-kata, "tidak becus," itu menghujam jantung Arjuna seperti sembilu. Dulu, ia melemparkan kata-kata itu pada Alia dengan penuh kesombongan. Sekarang, kata-kata itu menjadi makanan sehari-harinya. Ia hanya bisa menunduk, menelan harga dirinya yang sudah hancur lebur, dan melanjutkan pekerjaannya. Di jam istirahatnya yang hanya 15 menit, Arjuna duduk di pinggir trotoar, membuka bungkusan nasi rames murahan. Ia menyalakan ponsel retaknya, sekadar ingin melihat berita. Dan di sana, di layar kecil itu, wajah Alia muncul kembali. Alia Wijaya, sang alkemis bisnis, membawa harga megah mencapai profit 300% dalam 1 kuartal. Alia tampak sangat bersinar. Ia baru saja memenangkan penghargaan Businesswoman of the Year. Dalam foto itu, ia berdiri di panggung megah, dikelilingi oleh para menteri dan pengusaha papan atas. Tidak ada lagi jejak wanita penurut yang dulu menyiapkan sarapannya. Alia yang sekarang adalah definisi dari kekuatan dan kecerdasan yang murni. Dalam sebuah cuplikan wawancara, wartawan bertanya, "Apa rahasia kesuksesan Anda dalam waktu singkat, Nyonya Alia?" Alia tersenyum tenang, tatapannya menembus kamera, seolah-olah ia sedang menatap langsung ke mata Arjuna yang sedang duduk di trotoar. Rahasianya adalah membuang beban yang tidak perlu. Terkadang, kita harus menyingkirkan orang-orang yang merasa diri mereka besar padahal mereka hanya parasit bagi visi kita. Begitu parasit itu pergi, pertumbuhan akan datang secara alami. Arjuna tersedak nasinya. Parasit, itulah sebutannya sekarang. Ia teringat malam di mana ia membuang bonus 150 juta rupiah itu. Uang itu kini tinggal tersisa beberapa ratus ribu di dompetnya. Sisa uang yang diberikan Alia melalui pengacara tempo hari telah ia gunakan untuk membayar hutang-hutang pribadinya yang menumpuk akibat gaya hidup mewahnya dulu. Ia benar-benar memulai dari nol, bahkan mungkin di bawah nol. Suatu sore, saat Arjuna sedang mengantarkan paket ke sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan SCBD, ia berpapasan dengan rombongan tamu VVIP. Jantungnya berhenti berdetak saat ia melihat sosok yang memimpin rombongan itu. Alia. Wanita itu melangkah dengan penuh wibawa, dikelilingi oleh asisten dan pengawal. Arjuna refleks menunduk, menutupi wajahnya dengan topi ekspedisinya yang lusuh, berharap Alia tidak mengenalinya dalam kondisi sehina ini. Ia berdiri mematung di sudut lobi, memegang paket pelanggan, sementara Ratu, yang dulu ia sia-siakan lewat begitu saja. Namun, langkah Alia mendadak terhenti tepat di depan Arjuna. Bau parfum yang sangat ia kenal, aroma melati dan cendana yang menenangkan, memenuhi indera penciumannya. "Paket untuk lantai 42, ya?" Suara Alia terdengar tenang. Arjuna gemetar. Ia tidak berani mendongak. "Iya, Bu." "Kerja yang bagus," ujar Alia. Ia kemudian merogoh tasnya, mengeluarkan selembar uang 100.000 rupiah dan memberikannya sebagai tip kepada kurir di depannya. "Ambillah, kamu terlihat lelah." Arjuna menerima uang itu dengan tangan gemetar. Ia tahu Alia mengenalinya. Tidak mungkin Alia tidak tahu siapa pria di balik topi lusuh itu. Pemberian tip itu bukan karena belas kasihan, melainkan sebuah pernyataan. "Lihat, sekarang posisi kita benar-benar berbeda. Kamu adalah orang asing yang aku beri recehan." Alia melanjutkan langkahnya tanpa menoleh lagi. Setelah rombongan itu hilang di balik lift, Arjuna terduduk di kursi tunggu lobi.
Ia menggenggam uang 100.000 itu dengan erat. Rasa sesaknya luar biasa. Ia menyadari bahwa hukuman paling berat bukanlah penjara atau kemiskinan, melainkan kenyataan bahwa orang yang paling ia cintai telah benar-benar berhenti membencinya. Alia tidak dendam. Alia sudah acuh tak acuh. Dan dalam dunia perasaan, sikap acuh tak acuh jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan. Malam itu, di apartemen sempitnya, Arjuna menatap uang tip dari Alia. Ia teringat kembali pada setiap hinaan yang pernah ia lontarkan. Setiap teriakan, setiap sikap meremehkan. Ia kini mengerti mengapa Alia dulu begitu tenang saat ia maki-maki. Alia sedang mengumpulkan kekuatan untuk ledakan yang akan menghancurkannya. Sementara ia sendiri sibuk membangun istana dari pasir kesombongan. Arjuna mengambil sebuah buku catatan kecil. Ia mulai menuliskan sesuatu di sana. Bukan rencana untuk merebut kembali perusahaannya. Itu mustahil. Ia mulai menuliskan daftar kesalahan yang harus ia tebus. Dimulai dengan belajar bagaimana cara menghormati orang lain dari posisi paling bawah. Ia tidak tahu apakah ia akan pernah bertemu Alia lagi, tapi ia berjanji pada dirinya sendiri. Jika hari itu tiba, ia tidak akan lagi berdiri sebagai kurir yang malu, melainkan sebagai pria yang sudah berhasil membunuh egonya sendiri. 1 tahun telah berlalu sejak insiden di lobi gedung SCBD itu. Jakarta tetaplah kota yang sama, keras, cepat, dan tidak kenal ampun bagi mereka yang lemah. Namun, bagi Arjuna, 1 tahun ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang menghancurkan sekaligus membangun ulang jiwanya. Malam ini, sebuah hotel bintang 5 di kawasan Kuningan sedang menggelar resepsi pernikahan megah untuk putra salah satu konglomerat baja, relasi bisnis yang dulu sering Arjuna remehkan. Arjuna berdiri di depan cermin besar di toilet hotel, merapikan setelan jas hitam miliknya. Jas ini bukan lagi merek ternama dari penjahit pribadi di Italia, melainkan jas toko biasa yang ia beli dengan menyisihkan gaji lembur selama berbulan-bulan. Namun, cara ia memakainya berbeda. Tidak ada lagi busung dada yang angkuh. Yang ada hanyalah ketenangan pria yang sudah berdamai dengan kenyataannya. Arjuna tidak hadir sebagai tamu VVIP. Ia hadir sebagai manajer operasional sebuah perusahaan logistik menengah yang baru ia rintis bersama 2 rekan kerjanya di gudang dulu. Ia diundang karena dedikasi dan profesionalitas perusahaannya yang luar biasa dalam menangani distribusi material proyek pengantin pria. Saat ia melangkah masuk ke ballroom, aroma kemewahan menyergapnya. Dulu, ia akan segera mencari pusat perhatian, memegang gelas sampanye, dan membual tentang pencapaiannya. Sekarang, ia memilih berdiri di sudut, mengamati kerumunan dengan senyum tipis yang tulus. Arjuna? Sebuah suara feminin yang familiar terdengar di belakangnya. Arjuna berbalik. Ia terpaku. Alia berdiri di sana, mengenakan gaun malam berwarna navy blue dengan aksen kristal yang berkilau seperti bintang di langit malam. Ia tampak lebih cantik, lebih matang, dan auranya begitu mendominasi ruangan. Di sampingnya berdiri Riko, asisten setianya yang kini tampak seperti tangan kanan yang sangat berkuasa. "Alia, selamat malam," sapa Arjuna lembut. Ia sedikit membungkukkan kepalanya, tanda hormat yang murni tanpa paksaan. Alia menatap Arjuna dari ujung rambut hingga ujung sepatu. Ia menyadari perubahan itu. Rambut Arjuna rapi namun tidak berlebihan, wajahnya bersih, dan yang paling mencolok adalah matanya. Mata yang dulu selalu berkilat penuh amarah dan kesombongan, kini teduh dan dalam. "Aku dengar kabar tentangmu," ujar Alia sambil menerima segelas minuman dari pelayan yang lewat. "Logistik Arga Jaya. Nama yang menarik. Kamu yang memimpinnya." Arjuna tersenyum kecil. "Bukan memimpin sebagai raja, Alia. Aku hanya memastikan roda berputar dengan benar. Aku belajar bahwa menjadi becus dalam bekerja itu bukan soal memberi perintah, tapi soal memahami setiap baut dan sekrup di dalam mesinnya." Alia mengangguk perlahan. "Kamu terlihat berbeda. Kemana perginya pria yang suka berteriak soal bonus 150 juta itu?" "Dia sudah mati, Alia. Dia tenggelam bersama hujan di depan kantor polisi setahun lalu," jawab Arjuna jujur. "Aku tidak meminta maaf lagi padamu malam ini, karena aku tahu kata maaf tidak akan menghapus luka yang kubuat."
Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bersyukur. Terima kasih sudah menghancurkanku, karena tanpamu, aku mungkin masih menjadi monster yang kesepian di puncak menara sandiwaraku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Alia memberikan senyuman yang bukan merupakan ejekan. Itu adalah senyum pengakuan. Aku senang mendengarnya, Arjuna, ucap Alia tulus. Banyak orang jatuh dan tetap menjadi tanah. Tapi sedikit yang jatuh dan berhasil menjadi fondasi. Kamu sepertinya mulai menjadi fondasi. Tiba-tiba, pembawa acara mengumumkan sesi dansa. Riko menatap Alia, seolah meminta izin untuk menjauhkan tamu-tamu yang mulai mendekat. Namun Alia mengangkat tangannya, memberi tanda agar Riko menepi sejenak. Satu dansa? Sebagai rekan bisnis yang setara, tawar Alia. Arjuna tertegun. Ia ragu sejenak, menatap tangannya yang masih memiliki bekas luka kerja kasar di gudang, lalu menatap tangan Alia yang halus. Dengan sangat sopan, ia menyambut tangan itu. Mereka berdansa di tengah lantai marmer. Tidak ada kata-kata yang terucap. Hanya irama musik klasik yang mengalun lembut. Di tengah kerumunan orang kaya yang haus kekuasaan, ada dua orang yang pernah berbagi ranjang dan luka, kini bergerak seirama sebagai dua jiwa yang sudah merdeka dari masa lalu. Arjuna, bisik Alia saat musik hampir berakhir. Jangan pernah kembali ke masa lalumu. Dunia tidak butuh CEO yang sombong, tapi dunia butuh pria yang tahu cara menghargai proses. Aku janji, balas Arjuna pelan. Saat musik berhenti, Arjuna melepaskan tangan Alia dengan penuh hormat. Ia mundur satu langkah dan mengangguk. Terima kasih untuk dansanya, Nyonya Alia. Dan terima kasih untuk pelajaran hidup yang paling berharga. Alia menatap punggung Arjuna yang berjalan menjauh menuju pintu keluar. Pria itu tidak menoleh lagi. Ia tidak lagi mengejar bayang-bayang Alia atau kejayaan lamanya. Ia berjalan menuju masa depannya sendiri dengan langkah yang mantap. Riko mendekati Alia. Ibu ingin saya mengirimkan kontrak kerjasama untuk perusahaan logistiknya besok. Alia tersenyum, menatap gelas di tangannya. Tidak perlu, Riko. Dia tidak butuh bantuanku lagi. Dia sudah menemukan jalannya sendiri. Dan itu adalah pembalasan dendam tercantik yang bisa ia berikan padaku. Menjadi pria yang dulu aku impikan saat pertama kali kami menikah. Malam itu, di bawah langit Jakarta yang penuh polusi namun tetap menyimpan harapan, Arjuna menghela napas lega. Ia pulang ke apartemennya yang sederhana, bukan dengan rasa sedih, melainkan dengan hati yang penuh. Ia telah kehilangan harta, tahta, dan wanita paling hebat dalam hidupnya. Namun, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih mahal, dirinya yang sejati. Cerita berakhir bukan dengan kembalinya mereka menjadi suami istri, melainkan dengan lahirnya dua manusia baru yang saling menghormati dari kejauhan. Dan bagi Arjuna, itu sudah lebih dari cukup. Tamat.